Gizi seimbang pada anak usia sekolah. Program studi sarjana terapan program pendidikan profesi bidan jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 tahun 2020. Tugas penyuluhan dari mata kuliah promosi kesehatan dan pemberdayaan perempuan kelas 2B. Anggota Aprida Cantika Puspitasari, Cairani Putri Arianti, Puspita Amanah Ramadhani, Yuvita Kurnia Sari. Adik-adik, yuk kita menyimak penjelasan dari gizi seimbang pada anak usia sekolah. Sekarang kakak mau tanya, ada yang tahu tidak apa itu anak usia sekolah? Lupa apa ya? Aku tidak tahu kak. Nah, kita dengarkan ya adik-adik penjelasannya. Baik kak. Menurut WHO, anak usia sekolah yaitu anak yang berusia antara 7 sampai 15 tahun. Sedangkan di Indonesia pada umumnya anak usia sekolah berusia antara 7 sampai 12 tahun. Adik-adik, tahu tidak bahwa anak usia sekolah itu memerlukan gizi seimbang? Apakah kalian tahu gizi seimbang itu apa? Teman, apa jawabannya? Itu loh, menu makanannya ada nasi, lauk pauk, sayuran, buah, air atau susu. Yaps, benar sekali kamu. Selain itu juga ada aktivitas fisik, jaga kebersihan, dan pantauan berat badan. Nah, benar kalian. Lebih jelasnya, dengarkan baik-baik ya penjelasannya. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Selanjutnya itu ada prinsip dari gizi seimbang. Kalian tahu tidak ada berapa prinsip gizi seimbang? Ada banyak kak. Prinsip gizi seimbang itu ada 4 kak. Ya, benar. Prinsip gizi seimbang itu ada 4. Yang pertama adalah mengkonsumsi keanekaragaman pangan atau variasi makanan. Yang kedua, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Yang ketiga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang keempat adalah menjaga berat badan tetap ideal agar mencegah permasalahan gizi. Di dalam konsep pesan gizi seimbang menjelaskan tentang porsi makan setiap hari untuk setiap kelompok makanan. Bisa dilihat dari gambar. Yang pertama adalah makanan pokok dengan 3-4 porsi. Lalu ada sumber makanan berprotein dengan 2-4 porsi. Setelah itu ada buah-buahan dengan 2-3 porsi. Dan juga ada sayuran dengan 3-4 porsi. Di dalam konsep pesan gizi seimbang juga menjelaskan tentang pentingnya mencukupi kebutuhan air mineral minimal 2 liter atau setara dengan 8 gelas per hari. Menurut kalian, penting tidak sih gizi seimbang? Nah, gizi seimbang itu sangat penting bagi diri kita sendiri karena kebutuhan gizi itu sangat diperlukan untuk konsentrasi belajar, terus beraktivitas, terus bersosialisasi, atau bermain bersama teman. Adik-adik, kapan ya seseorang bisa makan pagi, siang, maupun malam?
Kapan tuh, Kak? Gambaran berikut ini dapat membantu kalian dalam mengatur pola makan yang akan kalian makan. Tapi ingat adik, lebih baik mengkonsumsi makanan yang sehat daripada makanan yang siap saji. Di gambar ini ada panduan waktu makan yang tepat setiap hari. Pertama itu ada makan pagi atau yang biasa disebut sarapan. Sarapan sebaiknya dilakukan setelah 30 menit adik-adik bangun tidur. Waktu sarapan dapat dimulai pada pukul 7 sampai 10 pagi. Ketika sarapan, di dalam menu makanan adik-adik berikan makanan yang berprotein. Salah satu contohnya yaitu telur. Karena sarapan dapat membantu menyediakan energi yang cukup untuk beraktivitas sampai siang hari, sehingga adik-adik dapat berkonsentrasi dengan mudah. Panduan waktu makan yang tepat setiap hari. Yang kedua itu ada makan siang. Waktu yang disediakan untuk makan siang adalah pukul 12.45 atau sekitar jam 1 siang. Kalian harus tahu bahwa jeda waktu sarapan dan makan siang kurang lebih 4 jam. Ingat adik, kalian jangan menunda makan siang hingga sore hari ya. Panduan waktu makan yang tepat setiap hari. Yang ketiga itu ada makan malam. Waktu yang disarankan untuk makan malam yaitu harus sebelum pukul 7 malam. Selain itu juga, kalian harus berikan jeda waktu makan malam dengan waktu tidur kurang lebih 3 jam. Hal itu dapat meningkatkan kualitas tidur kalian. Karena makan malam terlalu larut akan memberikan dampak yang buruk pada tubuh. Adapun faktor permasalahan gizi anak usia sekolah. Pertama, waktu makan pagi atau sarapan yang pendek atau berburu-buru saat sarapan sehingga asupan gizi kurang untuk menunjang aktivitasnya yang aktif. Sebaiknya sarapan memenuhi 1/4 sampai 1/3 kebutuhan gizi sehari. Kedua, nafsu makan kurang yang terjadi karena yang pertama terlalu lelah, yang kedua terlalu senang dengan aktivitasnya, yang ketiga terlalu banyak makan snack. Ketiga, banyak mengkonsumsi makanan yang manis seperti permen, coklat, dan lain-lain, sehingga dapat merusak gigi dan mengganggu selera makan. Keempat, kurang energi protein atau yang biasa disebut dengan KEP. Adik-adik, kita bernyanyi bersama yuk. Nyanyi yuk kawan. Nyanyian ini berjudul Gizi Seimbang. Ayo kawan kita semua, mari makan makanan sehat. Ada nasinya, ada buahnya, ada sayurnya, lauk dan susu. Ayo kawan kita semua, dalam sehari makan 3 kali. Ada karbonya, ada vitaminnya, ada protein juga mineral. Agar kita sehat semua, marilah makan gizi seimbang. Tubuhku kuat, badanku sehat, sehingga terhindar dari penyakit. Hore! Adik-adik, jika kalian ingin tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit, mulai dari sekarang adik-adik harus menerapkan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari dengan mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menjaga berat badan tetap ideal. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.